Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Rahmayani, NIPPPK 19991142024212005. Nomor daftar hadir 875. Jabatan Ahli Pertama Guru Kelas. Instansi UPTD SD Negeri 1 Losari Kidul. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Cirebon Angkatan 6 dengan judul Meningkatkan Hasil Belajar dan Potensi Peserta Didik di UPTD SD Negeri 1 Losari Kidul. Kegiatan ini dilatar belakangi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Menurut Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, ASN P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Setelah diidentifikasi, terdapat berbagai masalah di UPTD SD Negeri 1 Losari Kidul. 1. Kurangnya minat membaca peserta didik serta minimnya pemahaman peserta didik terhadap isi bacaan. 2. Kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik, khususnya media digital. 3. Kurangnya kegiatan keagamaan bagi peserta didik. 4. Terpendamnya minat dan bakat peserta didik sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi peserta didik ketika lomba tingkat kecamatan. 5. Meningkatnya limbah sampah plastik di lingkungan sekolah. 6. Kegiatan pembelajaran masih berpusat kepada guru sedangkan peserta didik menjadi pasif dan jenuh. Maksud dari kegiatan ini: 1. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Adapun tujuan dari kegiatan ini dibagi menjadi 2. 1. Tujuan umum meliputi 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Tujuan khusus meliputi 1. Meningkatkan budaya literasi bagi peserta didik. 2. Memfasilitasi media pembelajaran digital. 3. Mendekatkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta membentuk akhlak yang baik. 4. Mengembangkan minat bakat peserta didik. 5. Menanggulangi limbah sampah plastik. 6. Mendorong peserta didik terlibat aktif dalam proyek yang relevan dan bermakna. Waktu dan tempat. Waktu kegiatan orientasi ASN P3K formasi tahun 2024 di lingkungan Kabupaten Cirebon dilaksanakan mulai 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 bertempat di UPTD SD Negeri 1 Losari Kidul. Berikut adalah visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi: 1.
Kabupaten Cirebon berbudaya, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi, dan adat. 2. Kabupaten Cirebon sejahtera, meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. 3. Kabupaten Cirebon agamis, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Kabupaten Cirebon maju, meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Kabupaten Cirebon aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya, visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi: meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Berikut adalah struktur organisasi pemerintah Kabupaten Cirebon. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Manajemen Kepegawaian P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 3, meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Adapun penilaian kinerja P3K diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Pasal 35. Penilaian kinerja P3K bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan. Visi dan misi UPTD SD Negeri 1 Losari Kidul. Visi: berprestasi, berimtak, mengutamakan akhlak dan budi pekerti luhur serta cinta terhadap lingkungan. Misi: 1. Terwujudnya pembelajaran PAIKEM. 2. Terwujudnya pengembangan tenaga pendidik yang profesional. 3. Terwujudnya strategi pembelajaran dengan dukungan metode dan sumber belajar yang selaras dan mutakhir. 4. Terwujudnya sekolah ramah anak dan membudayakan sikap 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun di sekolah. 5. Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. 6. Terwujudnya pencapaian standar ketuntasan dan kelulusan pembelajaran. 7. Terwujudnya anak didik yang peduli terhadap lingkungan dan berakhlak mulia. Berikut adalah struktur organisasi UPTD SD Negeri 1 Losari Kidul. Tugas pokok dan fungsi P3K. Tugas pokok P3K yaitu 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi P3K yaitu 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan 3. Perekat dan pemersatu. Adapun tugas guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya, saya akan memaparkan rencana hasil kerja P3K dalam matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. 1.
kegiatan literasi dan budaya membaca. Tujuan kinerja, meningkatkan minat baca peserta didik sehingga menjadi budaya sehari-hari. Indikator pencapaian, 100% peserta didik terbiasa membaca untuk meningkatkan pemahaman materi pembelajaran serta mampu melatih kemandirian, tanggung jawab, dan rasa percaya diri peserta didik. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun dari 2024 sampai 2029. 2. Kegiatan pembelajaran menggunakan media AnyBoard. Tujuan kinerja, meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui pengajaran menggunakan media digital AnyBoard. Indikator pencapaian, 100% peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan melalui media AnyBoard sehingga mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun dari 2024 sampai 2029. 3. Kegiatan pembiasaan sholat duha berjamaah. Tujuan kinerja, meningkatkan motivasi peserta didik dalam kegiatan keagamaan melalui kegiatan sholat duha berjamaah. Indikator pencapaian, 100% peserta didik dapat melakukan praktik sholat berjamaah yang benar, baik gerakan maupun bacaan sholat duha berjamaah. Waktu perolehan, setiap tahun selama 5 tahun, dari 2024 sampai 2029. 4. Pendataan dan pembinaan minat dan bakat peserta didik. Tujuan kinerja, memetakan dan menganalisis kemampuan minat dan bakat peserta didik. Indikator pencapaian, 100% peserta didik mampu mengidentifikasi potensi diri, memahami diri sendiri, serta mengetahui kekuatan dan bakat alami yang mereka miliki. Guru memberikan perhatian dan penguatan serta melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berkesinambungan di sekolah. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun dari 2024 sampai 2029. 5. Sekolah tanpa limbah. Tujuan kinerja, mengurangi dan menanggulangi sampah plastik di lingkungan sekolah. Indikator pencapaian, 100% peserta didik mampu mengelola sampah dengan menerapkan prinsip 3R. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun dari 2024 sampai 2029. 6. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Tujuan kinerja, memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada peserta didik dan meningkatkan life skill. Indikator pencapaian, 100% peserta didik dapat menghasilkan karya pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Pembelajaran berorientasi pada penguatan life skill dalam aspek kehidupan peserta didik. Waktu perolehan setiap tahun selama 5 tahun dari 2024 sampai 2029. Berdasarkan hasil laporan kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Setiap ASN P3K yang baru diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. 2. Salah satu kewajiban dari P3K untuk dapat meneruskan perpanjangan kontrak kerja. 3. P3K yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. 4. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Berikut adalah saran untuk kegiatan ini. 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM sebaiknya secara berkesinambungan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan dan orientasi bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K. 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon sebaiknya terus meningkatkan pelaksanaan pelatihan bagi P3K untuk meningkatkan kompetensi P3K terutama guru. 3. Bagi kepala sekolah untuk selalu melakukan bimbingan dan arahan kepada P3K agar bekerja dengan maksimal.
4. Bagi sesama pendidik, kedepannya dapat menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksinya masing-masing, serta mengimplementasikan core value berakhlak di dalam pelayanan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan literasi dan budaya membaca. Berikut adalah dokumentasi pembelajaran dengan media AnyBoard. Berikut adalah dokumentasi pembiasaan sholat duha berjamaah. Berikut adalah dokumentasi pemetaan minat bakat peserta didik. Berikut adalah dokumentasi program sekolah tanpa limbah. Berikut adalah dokumentasi pembelajaran berbasis proyek. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Mami.